Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab usul. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Kimya'us Sa'adah, yakni Al-Imam Al-Ghazali. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. Wa summa ila hadratil imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in Allahumma sampai halaman pinten yang kitabnya? 28. Yeah. Fasun walatah sabah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, pasal. Wala, dan janganlah tahsab, kamu mengira, anna hadza, demikian itu, khosun, hanya khusus,
bil ambiyai, bagi para nabi, wal auliyai, dan para wali, lianna, sebab jauharo inti, lianna, sebab jauharo inti, ibna adama, manusia, fi aslil khilqati, fi, pada aslil khilqati, asli asal, al khilqati, kejadian, maudhu'un, dipersiapkan, lihadza, untuk itu, kal hadidi, sebagaimana besi, lian, untuk bahan, ya'mala minhu, membuat, mir'atun, cermin, yang zuru, dapat dilihat, fiha, di dalam cermin, surata, gambaran, al-alami, dunia, illa, kecuali, alladzi, yang, sodua, berkarat, sodua, berkarat, sodua, berkarat, fayahtaju, maka dibutuhkan tindakan, ila, untuk, ijla'in, mengkilatkan, au, atau, jadaba, buram, itu
Ada nulis jadarin, okay. Itu yang betul jadaba. Roknya hilang. Fayahtaju membutuhkan ila untuk yang di sana aujadabarin itu roknya dihilangkan jadi aujadaba saja. Fayahtaju membutuhkan ila soklin untuk digosok-gosok, ila soklin untuk digosok-gosok, au antau sabkin dicetak ulang, li'annahu karena besi qad talifat telah rusak, wa kadzalika demikian pula kullu qalbin setiap hati idza ghalaba yang telah terjajah atau terkalahkan alaihi oleh alaihi syahwatu oleh nafsu, wal ma'asi dan maksiat, lam yablu tidak akan mencapai hadhihi darajata tingkatan ini, wa illam kalau belum taglib terjajah alaihi hati tilkat darajatu dapat mencapai derajat ini kama qala sebagaimana bersabda siapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin kullu setiap mauludin yang dilahirkan
Yuladu dilahirkan, alal fitrati alal fitratil islami, ala dalam keadaan fitratil islami, fitrah Islam. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa asyhada, dan Allah mengambil kesaksian, hum mereka, ala terhadap anfusihim diri dalam kurung roh mereka, ala anfusihim terhadap diri dalam kurung roh mereka, dalam kurung roh mereka. Alastu bukankah aku birabbikum Tuhanmu, mimungkami. Qalu mereka menjawab, bala betul, dalam kurung engkau Tuhanku. Wa kadzalika, demikianlah, saya ulangi ya. Wa asyhada, dan Allah mengambil kesaksian, hum mereka, ala anfusihim terhadap diri mereka, alastu bukankah aku birabbikum Tuhanmu. Qalu mereka menjawab, bala betul. Oke, kalau bahasa Jawa ya inggih, inggih. Wa kadzalika, demikianlah, Banu Adama, manusia, fi
fitratihim, di dalam fitrah mereka, at-tasdiqu, terdapat keyakinan, birrububiyati, terhadap ketuhanan, kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fitratallahi, fitrah Allah, allati, dia yang telah fatoron nasa, menciptakan an-nasa, manusia, alaiha, menurut fitrah itu, wal ambiya'u, dan para nabi, wal auliya'u, juga para wali, hum, mereka juga, banu adama, adalah manusia, qala subhanahu wa ta'ala, qala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, kul, katakan, dalam kurung, wahai Muhammad, innama, sesungguhnya, ana, aku ini, basyarun, hanyalah manusia, mislukum, seperti kalian, fakullu, setiap, man, orang, zaro'a, yang menanam, hasoda, pasti akan menuai, waman, dan barang siapa, masya, berjalan, wasola, dia akan sampai, waman, barang siapa, tolaba, mencari, wajada, akan menemukan, wattolabu, dan pencarian, la yahsulu, tidak akan berhasil, illa, tanpa,
bil mujahadati mujahadah, tolabi pencarian, syaikhin seorang syekh, balighin yang telah mencapai, arifin mengenal Allah, qad masya telah masa berjalan, fi hadzat tariqi melalui jalan ini, wa idza apabila seseorang hasola telah berhasil mendapat hadzani syai'ani dua hal ini, okay. Kalau satu hadza, kalau dua hadzani. Hadzani syai'ani dua hal ini, li ahadin bagi orang tersebut, fakot memang aroda menghendaki siapa Allahu Allah, fakot aroda memang menghendaki Allahu Allah, lahu bagi orang itu, at-taufiqa taufik, was-sa'adata dan kebahagiaan, bihukmin menurut ketentuan, azaliyin azali, hatta sehingga orang tersebut ya belugho dapat mencapai ila pada hadhihid darajati derajat ini. Oke, saya jelaskan dulu di pasal ini. Oke, ini kemarin kan pertanyaan Abah Zaini, Gus, apa ilmu ini khusus punyanya Nabi dan para Rasul? Ilmunya sudah dihamparkan oleh Allah di muka bumi, semua umat Islam boleh mempelajari. Oke, hanya saja kita harus sadar bahwa derajat Nabi dan derajat wali yang tidak bisa kita minta, itu hak prerogatifnya Allah. Justru kita oleh Nabi dan oleh Allah sendiri disuruh mempelajari sebelum kita mati, karena ilmu inilah nanti yang akan bisa kita bawa mati. Nanti di pasal berikutnya akan dijelaskan lebih detail. Jadi pada intinya kalau hati kita masih terjajah oleh nafsu kita, maka kita sulit untuk membuka alam malakut. Kalau masih terjajah, penjajahan di atas dunia ini tidak hanya
kolonial, tidak hanya Zionis dan sebagainya, tidak. Penjajahan yang paling berat adalah nafsu kita menjajah diri kita. Makanya kemarin saya kirim jenengan file PDF, sudah di print ya, sudah dibawa, Nah ini akan saya jelaskan dulu sebelum nanti kita latihan zikir Allah, 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 Allah. Ketika kita zikir Allah, 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 hati kita disibukkan uang, kan gitu. Nanti akan saya uji ketika latihan zikir, ada Allah, 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 Allah. Terus sebelahnya akan saya kasih imbangan uang. Mana yang paling dominan jenengan dengar nanti? Lebih mudah mengingat Allah atau mengingat uang? Nah, makanya ini Imam Ghazali, kita karena manhajnya Imam Ghazali, metode yang kita gunakan metodenya Imam Ghazali, sudah dibaca, sebelum saya menjelaskan itu kan di halaman terakhir, itu kan ada halaman 19, dasar manhaj Imam Al-Ghazali yang diajarkan oleh Ustadz Muhammad Widodo, itu sudah saya jelaskan. Kalau ingin detailnya, dasarnya di mana? Ini ada kitab. Ini kitab aslinya Ihya Ulumuddin, itu nanti di halaman-halamannya ada di sini semua. Kalau jenengan ngaji ini 10 tahun belum tentu selesai. Kalau ingin gampangnya tidak baca ini, ikuti jejaknya bahasa ini. Gus, buat enten bahasa Indonesianya tak Gus ya. Itu enak malahan. Oh enten bah, don't worry, pun khawatir. Nah, jenengan bisa ini sudah saya siapkan, cuman karena ini belum sempurna, belum ada daftar isinya, boleh ini, ini satu buku jilid yang tipis Arabnya ini saya terjemahkan ini. Jadi nanti tinggal melihat, oh zikir antar waktu terbit matahari dan duha. Nah, kalau ditanya orang zikirmu itu dari mana sumbernya? Nih sumbernya kitab Ihya Ulumuddin. Ya syukur-syukur jenengan ya beli yang kitab aslinya. Ya ketika ditanya anak cucu, "Mbah, mana kitabnya sampean kok gaya-gaya banget wirid ala Imam Ghazali?" Loh, dulu aku pernah ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Kok kosong Mbah maknanya Mbah? Kan nggak ada makna gini kan? Iya Mbah dulu ngaji kan udah pinter, nggak ada maknanya. Nah terus Mbahnya kalau ditanya ya buka ini kerpeannya yang tebel. Ini semua diterangkan di sini. Ya, jadi ini dasarnya ada di kitab Ihya Ulumuddin. Lah kitab Ihya Ulumuddin itu oleh Imam Ghazali diringkas jadi kitab Minhajul Abidin. Masih satu jilid. Diringkas oleh Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin, orang-orang masih males baca. Terus masih diringkas lagi, lebih tipis lagi oleh Imam Ghazali, namanya Bidayatul Hidayah. Ya masih males baca. Kalau malas baca ya tugas saya cuplikkan sedikit demi sedikit ya, supaya jenengan bisa. Ya ini saya nukilkan, namanya kalau ngaji ya ini saya nukilkan, saya cuplikkan. Ibarat wong adang selak mangan selak ruwet ya, tak culikno ya, yang penting tang mangane tang wareg, gak mangan kan lesu. Jenengan lihat halaman 2, ini dasar-dasarnya. Dasarnya kalau ingin menuju Allah. Kalau ingin menuju Allah. Jadi dasar-dasar manhaj Imam Al-Ghazali ada di Ihya, ini semuanya ada di Ihya. Satu, niat yang sungguh-sungguh. Sungguh ingin mencapai Allah.
Kita harus sadar, wong usia rata-rata yang ngaji sama saya kan sudah 55 tahun ke atas. Yang masih muda-muda itu nggak sadar-sadar nggak apa-apa, masih panjang. Sing si nom-nom nggak apa-apa. Ini saya tekankan yang sudah 50 tahun ke atas. Jadi niatnya sungguh-sungguh, ngaji di waktu yang sempat, menyempatkan waktu untuk ngaji. Ini karena kita bicara tasawuf, bukan bicara seminar. Tasawuf itu ngaji, setelah ngaji harus diamalkan, dilakoni. Makanya di situ ada, di bawah itu selalu saya tulis tasawuf akhlaki. Akhlak kita harus berubah dari akhlak biasa orang awam menjadi akhlaknya orang tasawuf, seorang sufi. Kemudian ada akhlak tasawuf amali. Kalau sudah diajarkan oleh mursyidnya, gurunya, dipraktekkan zikirnya. Kemudian falsafi, ngerti saya ibadah ini, manfaatnya ini, ya ibadah ini begini dasarnya. Nah inilah nanti 3 hal itu yang harus kita pelajari. Kemudian kalau jenengan ingin menuju kepada Allah, kalau tidak ingin menuju kepada Allah berarti kan hanya ngaji makna. Seperti sekarang kan masih ngaji makna, itu tidak berlaku, syarat menjadi murid itu tidak berlaku. Tapi kalau jenengan ke depan ingin ya sampai kepada Allah, syaratnya ya ini, dasar-dasarnya ini kan jenengan harus beramal karena Allah. Nanti ketika beramal, membantu orang lain, ternyata yang dibantu tidak mengucapkan terima kasih, terus di dalam hati masih menyesal, sialan dibantu matur nuwun ega, itu jenengan belum lolos untuk sampai tahapan seleksi administrasi, itu belum lolos, cari beasiswa itu nggak lolos, belum lolos. Jadi beramal karena Allah tanpa menyekutukan Allah. Bagaimana amal itu kok ketika kita amal masih menyekutukan Allah? Coba ini, kalau bukan saya yang menyelesaikan, tidak selesai ini. Itu kan beramal tapi menyekutukan Allah. Ada masjid dibangun, mangkrak sekian tahun, terus kita didatangi panitia, bah, saya minta bah, jenengan kan ya orang kaya bah, bantu masjid bah sampai selesai. Oke, saya selesaikan. Berapa sih? 1 juta. Nah ketika kita menyumbang masjid 1 miliar untuk menyelesaikan masjid itu jadi dan dipakai beribadah dengan orang, terus nafsu kan membisi kita. Coba tuh lihat, masjid sekarang jadi megah. Kalau bukan kamu nggak akan selesai masjid itu. Nah hati kita sering mengucapkan seperti itu namanya mensekutukan Allah. Terus ke anak, coba kamu dulu kalau nggak disekolahkan bapak sampai sarjana, mana mungkin hidupmu bisa enak seperti sekarang. Akhirnya bapak ini kan tidak terasa kalau dia ingin menjelma sebagai Tuhan di muka bumi. Nah ini karena kita bicara tasawuf bukan bicara fikih, jadi ini bicara tasawuf. Jadi kalau beramal yang paling kecil orangnya tidak mengucapkan terima kasih, ya sudahlah, tidak apa-apa. Memang kita itu beramal disuruh ikhlas. Ikhlas itu tidak menduakan amal kita, itu baru namanya ikhlas. Yang ketiga, kita dalam mengaji tasawuf ini tidak seperti orang yang mengikuti seminar, mengikuti motivasi, cari sertifikat supaya dapat kum 450, bentang cepat jadi profesor, guru besar, enggak seperti itu. Jadi kita ngaji tasawuf itu tidak seperti mengikuti seminar, tidak seperti kita mengikuti presentasinya para motivator. Motivator kalau di dalam ruangan jenengan dimotivasi, wes passionnya naik, semangat.
sempat diamalkan ilmunya motivator ngelukro. Ya kadang-kadang kan ya lucu, motivator itu nggak punya perusahaan tapi memotivasi orang semuanya berusaha. Dia punya perusahaan, cuma perusahaan untuk motivasi orang. Tapi dia sendiri nggak punya perusahaan yang real. Pabrik sepatu kayak pabrik beteng kan dia nggak punya. Tapi orang lain dimotivasi. Wong pengen motivasi begitu aja. Jadi ngaji tasawuf tidak sama dengan ikuti seminar, pelatihan K3 tidak sama. K3 pokok lulus bukan kok lakoni apa gak ilmumu wis terserah, yang penting duwe sertifikat. Okay. Jenengan sekolah itu dapat ijazah kertas, itu hanya bukti kalau Anda pernah hadir di bangku sekolah. Tidak membuktikan kalau jenengan pinter. Ini prinsipnya seperti itu, difilsafatkan seperti itu. Jadi dasarnya ada 3. Kalau sudah jenengan bisa memahami 3 hal tadi, maka syarat menjadi murid 1 harus beriktikad yang benar, taubatan nasuha. Iktikad itu keyakinannya sing bener. Aku engko belajar tasawuf ketemu gak karo Gusti Allah. Wis gak bener itu namanya. Nggih. Guru-guru wis sama dengan kita belum berjuang sudah angkat bendera putih. Ya, kita beriktikad. Terus nanti setan ya bisi, ngapain sih ibadah ngoyo-ngoyo? Apa memang dijamin surga? Ya, nanti setan ya mulai bisi begitu-begitu. Ya. Taubatan nasuha ini artinya tobat sing temenan, tidak tobat lombok. Taubatan nasuha, tobat nasuha dalam Al-Quran artinya yang sungguh-sungguh tobat. Dia menyesali semua perbuatan masa lalu. Hari ini jenengan kalau taubatan nasuha, ya segunung dosa dan maksiatnya jenengan akan dihapus oleh Allah. Jangan khawatir, mulai kalau hari ini niatnya taubatan nasuha, insya Allah dihapus oleh Allah. Tapi kalau tobatnya lombok, ya angetnya anget tai ayam, yang gak akan dimaafkan. Nah, ini taubatan yang dimaksud taubatan nasuha. Kedua, tidak sedang dalam nikah fasidah. Oke, fasidah itu apa sih? Bahasa Arabnya fasad. Oke. Karena nikah itu bentuknya mu'anas, oke. Nikahun, oke. Fasidun, nikah fasidah. Ya, nikah yang kondisi rusak menurut syariat. Oke. Yang tidak dikehendaki oleh Allah. Contohnya ada yang paling dikenal, ini mut'ah. Mut'ah itu orang Syiah yang mengizinkan nikah mut'ah itu hanya orang Syiah. Selain Syiah tidak mengizinkan. Mut'ah itu artinya kontrak. Nah, ini kadang saya kan begini, menjumpai orang, saya akan ke Malaysia ketemu orang, lu nang omah duwe bojo kok neng kene ya bobojon karo wong liya. Terus saya dinikahkan, Gus, sama ustadz di sana. Itu ustadz apa tok bomo? Nah, ternyata banyak orang melakukan hal yang seperti itu. Lah itulah fasid, rusak. Di rumah yang laki juga punya istri, yang perempuan di sana di rumah juga punya suami, punya anak, masing-masing punya. Alasannya karena jauh tidak bisa pulang setiap hari, setiap bulan, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dia nikah mut'ah, kontrak sesuai dengan ketentuan waktu. Itu untuk orang tasawuf tidak diperbolehkan. Oke. Nah, kalau mut'ah itu di Indonesia itu bahasanya diganti namanya siri. Siri itu ya mut'ah itulah. Kalau di Syiah
Makanya saya tuh kalau ada orang yang terlalu mengkritisi nikah mut'ah syiah, sebenarnya yang saya nggak setuju, karena di kita juga ada banyak orang yang melakukan hal seperti itu, namanya siri. Coba kalau kita itu ada minuman namanya bir, oh itu bahasa Inggris bir, haram kalau bir. Bagaimana bir kita ganti namanya tua atau legen londo? Ya itu kan cuman bagaimana bahasa itu bisa berubah seakan-akan itu diperbolehkan. Oke, jadi ini kalau jenengan ingin mencapai tujuan kepada Allah, hal-hal yang dipesankan oleh Imam Ghazali ya harus dipenuhi. Kalau hanya ngaji makna saja sih nggak ada masalah jenengan. Oke. Yang ketiga, ini yang paling berat lagi, ketiga, merelakan dan memaafkan kesalahan musuhnya. Aduh Gus, kalau disalahi sekeculo cilik lo Gus, kok keken ngapura tiang sing model ngoten Gus. Mboten enten ta Gus, amalan sing liyane mboten niku syarate. Kalau jenengan belum bisa merelakan kesalahan musuh, berarti masih mensekutukan Allah. Apalagi ketemu musuhnya lewat terus getem-getem. Nah, itu kan ketika kita getem-getem saja, hati kita itu berduduk abu, bahasa Jawanya abu, bengkak. Ketika hati kita bengkak, alam malakut tertutup, wong pintunya jadi membesar, kita nggak bisa masuk. Yang keempat, mempelajari ilmu syariat sesuai kadar kemampuannya. Jenengan tidak dipaksakan mempelajari ilmu syariat ngoyo pengin dadi kaya ulama. Tidak semua orang ditakdirkan Allah menjadi ulama. Kalau jenengan mampu silahkan, kalau nggak mampu tidak apa-apa, yang penting tahu halal haram, mubah makruh tahu ya. Apa yang menjadi syariatnya Allah tahu, contohnya rukun Islam berapa, rukun iman berapa, gitu aja lah yang sederhana ya. Jadi ini menurut kadar kemampuan, sehingga ilmu itu bisa memahami ya, dengan ilmu itu kita bisa memahami perintah dan larangannya Allah. Jenengan nggak perlu menghafal Quran 10 juz minimal, enggak. Pokoknya iso ngaji maca Quran, nggih, maca turutan iso itu. Yang kelima, bersedia berkhidmat dengan gurunya untuk mempelajari sekurang-kurangnya 40 hadis Nabi. Jenengan sudah paham berapa hadisnya Nabi? Yang paling populer kan innamal a'malu binniyat, mesti hafal. Oke. Jenengan sering khutbah, maca Quran, dalile di Quran begini, di hadisnya begini, tapi jenengan nggak hafal. Kenapa? Karena buku khutbah beli di toko, karena banyak orang menulis buku khutbah. Nah ini Imam Nawawi sudah mempersiapkan bagi orang-orang yang ingin sampai kepada Allah, menulis hadis dari sekian ribu hadis itu oleh Imam Nawawi diringkes jadi 40 hadis. Namanya hadis Arba'in Nawawi. Sudah pernah ngaji Arba'in? Nah, yang sudah berarti sudah terpenuhi. Yang belum ya harus memenuhi. Itu 41. Iya. 41 ditambah yang pertama itu enggak dihitung. Terus sisanya kan 40, makanya namanya arba'in ya 40. Jadi yang ribuan hadis itu diringkas oleh Imam Nawawi cuma 40. Orang hidup itu ya cuma itu aja loh. Ya. Orang hidup itu kan cuma dua, melakukan hal yang baik, meninggalkan yang buruk, gitu aja. Hanya saja kalau dirinci kan jadi panjang seperti fikih. Ya, itu kalau dirinci. Jenengan bersedia sebelum nanti belajar hadis. Kalau kemarin kan Ibnu Abi Jamroh, ringkasannya Imam Bukhari. Belum sampai sudah lewat separuh,
tapi Ramadannya sudah habis. Ramadannya sudah habis. Nanti kita lanjutkan di Ramadan berikutnya. Kalau Arba'in Nawawi cuma 40 hadis, mutiaranya 40 saja. Kenapa di situ innamal a'malu binniyat, itu tentang niat, tentang ikhlas, tentang sabar, tentang ini semua hanya diringkas oleh Imam Nawawi. Dari sekian ribu hadisnya Nabi itu hanya 40 hadis. Kemudian di halaman 3, jadi ini ada nutrisi ruh dan hati. Sebelum kita latihan zikir Allah, ini harus diisi dulu stamina. Jenengan jangan menganggap remeh, cuman Allah aja, kuat saya Gus. Nanti setengah jam Allah geblak bagaimana? Karena itu tidak melibatkan namanya jasad atau raga. Jadi yang dibutuhkan adalah ruh dan kolbu kita ini. Makanya nanti harus diisi dulu dengan nutrisi, gizi. Kalau fisiknya jenengan supaya sehat, kuat nyangkul, kuat berjalan kan, makanya harus bergizi dan penuh vitamin. Nah, ruh kita juga sama. Jadi rezeki lahir diperoleh dengan gerakan jasmani, rezeki batin dengan gerakan ruhani. Nanti yang ketika Allah itu dengan ruhani. Kemudian ada rezeki yang namanya sir, rahasia. Ketika kita minum minuman itu terasa lezat, jenengan bisa gak melihat kelezatan minuman itu? Kan tidak bisa. Ketika kita makan makanan dan makanan itu lezat, itu kan kita nggak bisa melihat kelezatannya, hanya bisa melihat makanannya. Nah, sehingga rezeki buat sir kita ini diperoleh dengan diam. Makanya nanti ketika zikir ya kita diam di satu tempat, duduk sambil menghadap kiblat. Nanti tata caranya kita ajarkan semuanya. Dan rizki akal kita ini nanti diperoleh dengan cara fana. Fana yang pertama adalah fana fisyekh, menyatukan diri dengan gurunya. Kedua fana fi rasul, sampai kepada rasul. Kemudian fana fillah yang ketiga. Nah, dari fana ini diam hingga seseorang hamba diam karena Allah dan bersama Allah. Lillah billah itu kan kalau yang diajarkan oleh ilmu thariqah, kita beramal itu lillah billah. Jadi Allah bersama Allah. Terus karena orang-orang yang kumpul karena bersama Allah, diistilahkan kalau versinya MH Ainun Najib namanya ma'iyah. Jamaah itu kan namanya ma'iyah. Dari ma'allah itu dibahasakan oleh Cak Nun jadi ma'iyah. Karepe Cak Nun itu kumpul sampai aku itu ya kumpul karo Gusti Allah. Kumpul-kumpul itu karena Allah. Jadi makanan bukanlah nutrisi bagi ruh. Jadi nanti ketika latihan zikir Allah, perutnya jangan kenyang. Karena itu hanya fungsinya untuk tubuh kita. Nutrisi ruh dan hati ini adalah zikir. Zikir kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, makanya orang kalau tahlilan itu kan selalu membaca ayat ini. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, tapi nggak dibaca dari depan. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum, ya. Alladzina orang-orang amanu yang beriman, wa tatmainnu, dan mereka merasa tentram qulubuhum hati mereka, bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Allah
iling-ilingo siro. Nah kalau bahasa Jawa kan begitu. Ala ketahuilah, ya. Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah lah tatmainnu, ya, al-qulubu, menjadikan tentram hati. Dengan pikir terus nutrisinya hati itu, orang yang kena sakit kanker hati, ya, apa namanya sirosis, itu ya akibatnya begitu, karena hatinya tidak pernah ada nutrisinya. Orang yang kena namanya kanker tumor yang ada di ususnya, ya karena tidak pernah diisi nutrisi ruhnya, nutrisinya makanan saja. Apalagi makanan zaman sekarang ya wis dipastikan memperpendek umur semua makanan yang kita makan hari ini, ya. Kemudian kemarin kan nafas sudah kita jelaskan. Lah ini saya ulangi lagi untuk memahamkan sebelum kita latihan zikir Allah. Nafas itu jiwa, ya. Kalau terjemah bahasa Jawa ya awa-awaan. Orang dulu menerjemahkan awa-awaan, itu jiwa. Ini adalah substansi berjenis uap. Kemarin kan di kitab ini sudah menjelaskan kan bentuknya seperti uap yang lembut dan membawa potensi kehidupan. Terus indera rasa serta gerakan kehendak, ya, ini. Nah terus itu semua nanti memunculkan satu kekuatan, ruhnya namanya hewani. Kalau jenengan banyak makan makanan daging, sayuran dan sebagainya, itu jenengan memenuhi 4 sehat 5 sempurna, itu namanya ruh jenengan yang potensinya paling besar adalah ruh hewani. Dan dia adalah perantara hati yang merupakan al-nafs natikoh, an-nafsun natikoh. Kemarin kan sudah kita jelaskan nafsu natikoh, jiwa yang berpikir cerdas. Kaya sing dadi presiden ke bojone ya natikoh. Cari itu pasangan yang istrinya natikoh. Cuman bapaknya pinter menamakan tidak langsung natikoh, tapi hanya diambil dari kata dasarnya atikoh. Kalau jenengan cerdas mesti nyaut. Saya kasih tahu gini langsung nyambung. Nah, nafsu ini, jiwa ini berhubungan dengan badan. Orang ini kelihatan jelas, ya, kelihatan sekali pinternya, sehingga bajunya ditato satset wat-wat. Itu saking atikohnya. Delalah punya bojo ya namanya atikoh. Wah, mantep ini, memang atikoh tenan. Saya memahami dari ilmu tasawuf begitu. Oh ini satset wat-wat. Terus satunya ditulis tastes. Jadi dengan itu kalau melihat debat presiden itu jangan hanya lihat debatnya, atributnya aja sudah bisa kita baca. Orang itu nggak perlu di rogoh rempelonya, itu sudah kelihatan mana yang betul-betul satset wat-wat terus tastes. Nah, yang dibutuhkan orang Indonesia itu tastes wat-wat satset itu. Yang satu, ya, nafsunya atikoh itu pandai berorasi, tapi cara berorasi itu tidak mudah diterima oleh nafsu, karena itu tempatnya di akal. Wong lek kepintir nih, orang Indonesia itu nggak bisa menerima malahan. Ya dibutuhkan sing satset wat-wat tastes gitu loh. Ya, makanya ini kalau kita bicara nafas seperti itu, carilah pemimpin yang tastes wat-wat satset. Kakak cangkem pokoknya. Ya mudah-mudahan yang ditulis di bajunya satset wat-wat tastes ya sama dengan yang dijelaskan dalam pengajian ini. Nah, karena apa? Nanti di dalam diri manusia, ya. Nah, karena nafsu itu tidak berasal dari nafas jiwa itu tidak berasal dari jalan alam ruh yang murni, yang adanya di ujung timur sampai ujung barat. Okay.
Nafas ada yang bersifat ammaroh, amir, artinya suka memerintah. Kemudian yang satu lawamah, senengane ngenyek. Ya kita lihat aja lah debat presiden, yang satu memang sistematis, ilmiah, tapi sing ngenyek yo banyak. Ngenyeknya apa? Wah, pinter ngomong kuwi lho. Lebih itu, wong pinter temenan darane pinter ngomong. Ya karena yang nafsu yang melihat ngomongnya orang pinter itu enggak atikoh, bukan an-nafsul natikoh. Adanya nafsul lawamah, mencela. Nah yang ketiga kan ada yang namanya mutmainnah, ini yang membuat tentram. Makanya saset wat-wet tas-tes, nah, wis beres, adem ayem, Makanya Allah menjelaskan itu la uqsimu biyaumil kiamah, aku bersumpah demi hari kiamat, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Makanya nafsul lawamah itu tempatnya di perut. Mangan gak enak titik gremeng, ngopi gak enak titik gremeng, numpak mobil dalane apa namanya gronjal yo gremeng. Nah kemudian di halaman berikutnya itu 3 pokok perjalanan salik. Dan nanti jenengan itu kalau latihan zikir Allah namanya baru menjadi salik. Tahu salik? Berasal dari kata salaka. Salik. Kalau sekolah di madrasah namanya murid, tilmidun. Kalau laki-laki tilmidatun. Kalau sekolahnya di tasawuf namanya salik. Nanti jadi salik, man salaka. Salaka itu artinya orang yang sedang meniti jalan menuju Allah. Namanya salik di dalam istilah tasawuf. Kemudian kalau salik ini di Jawa oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dibikinkan syair. Sluku batok la elu. Salik itu kan usluk batnaka ilailu, berarti la ilaha illallah. Jalankanlah hatimu dan gerakkan kepalamu gila-gilo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking pinternya sampai yang mendengarkan sluku batok itu nggak paham, dipikir itu sambil batok terus diusluk-usluk. Jadi sluku batok itu berasal dari kata usluk batnaka. Segeralah kamu berjalan menuju Allah dengan batinmu ini. Menuju Allah tidak bisa dengan mobil, ya dengan hati. Nah ini ada yang namanya khauf. Khauf itu takut, yaitu takut kepada Allah. Sebagai tanda khauf salik, lari menuju Allah. Di dalam Al-Quran fafirru ilallah. Tapi ketika saya menyampaikan fafirru ilallah jangan salah paham, karena ada jamaah yang besar sekarang ini simbolnya juga fafirru ilallah. Ya tidak apa-apa itu dipakai orang lain, tidak apa-apa, tapi kita tetap itu ambil dari Quran, larilah kalian kepada Allah. Kalau takut dengan macan itu berarti lari menjauhi macan. Takut dengan singa, lari menjauhi singa. Tapi kalau takut dengan Allah, lari mendekati Allah, itu bedanya. Makanya ini khauf. Di Quran fafirru ilallah. Yang kedua roja, ini berharap. Kita punya harapan apapun kepada Allah tanpa menyekutukan Allah.
Dalam kondisi apapun, mampukah jenengan punya harapan itu hanya kepada Allah. Nanti kita nanti kan latihan sambil mempraktekkan ngaji kita. Ketika mahabbah, yaitu cinta kepada Allah, mendahulukan Allah daripada segala yang dicintainya. Ini belajar ini ya sulit semua ini, walaupun cuma 3. Jadi mencintai Allah, mendahulukan Allah daripada mendahulukan segala yang paling dicintai. Ini tanda seorang salik yang sudah terbuka pintu makrifatnya. Ya. Orang kalau sudah makrifat itu kan nggak khawatir dengan hidupnya. Kemudian itu peringatan kepada jenengan, yaitu salik. Nanti ketika kita mau latihan zikir Allah, 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 itu ada namanya raf'un, yaitu terangkat kepada Allah. Rafa artinya ngangkat ya. Hati ini selalu rindu kepada Allah, 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 ya. Kemudian yang kedua fathun, yaitu terbukanya hati salik dengan ridho Allah dan tawakal, ya, membuka keridhoan. Belajar ridho itu ya dengan manusia dulu, mengikhlaskan segala sesuatu dengan manusia. Kalau dengan manusia saja belum bisa ikhlas, bagaimana dengan Allah yang tidak tampak oleh indra. Khafdun atau khafat, yaitu menjaga hati agar tidak disibukkan selain Allah. Boleh kita sibuk dengan aktivitas sehari-hari, jadi presiden juga boleh, jadi raja boleh, jadi apapun boleh, tapi hati kita tetap tidak disibukkan oleh aktivitas kita. Saya itu kalau membaca sejarah pemimpin kita sejak Indonesia pertama merdeka, itu hanya satu orang, namanya Wahid Hasyim. Itu kalau di kantornya beliau menjadi Menteri Agama, sehari itu hampir selesai setengah Quran. Berarti berapa? 15 juz, sambil bekerja sambil membaca Al-Quran karena hafal. Sekarang ada nggak pemimpin satu hari itu 1 juz saja sambil bekerja? Oh, jenengan jaga toko ya, paling sampai nggak sehari 1 juz sambil menjaga toko? Ya dipraktekkan. Ya kalau ke sawah, ya sambil di sawah 1 juz, pulang jam 10 dari sawah itu ya, pulang udah 1 juz. Ini kalau membaca sejarah seperti itu. Jadi para raja di zaman dulu itu dia sebelum berangkat ke kantornya itu membaca Quran dulu minimal 1 juz. Raja-raja dulu itu di abad-abad ketiga, 4, 5 Hijriah itu nggak pergi ke kantor kalau belum 5 juz. Dia sebelum pulang kantor 5 juz dulu baru pulang kantor. Sekarang one day one juz itu tidak ada, adanya one day one juz. Tulisannya juice itu loh. Yang tulisannya JUZ tidak ada, one day one juz itu enggak ada. Jadi supaya hati kita tidak disibukkan, Nah, Imam Ghazali memberi syarat lagi kepada kita, mengikuti manhaj Imam Ghazali. Kita ini diperintahkan mengedepankan ilmu daripada ibadah, tapi jangan salah paham. Imam Ghazali meminta kepada kita harus mengedepankan ilmu daripada ibadah. Kita tidak boleh ibadah banyak tapi nggak ngerti ilmu nih.
Ibadah yang tanpa disertai ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Nah, makanya ini ibadahnya harus disertai ilmu maksudnya. Oke. Yang kedua, ini mengedepankan kesungguhan daripada hanya kepantasan. Contohnya begini, kalau jenengan males ngaji, Gus mohon maaf saya ada acara begini-begini, artinya kan males ngaji. Itu kan Imam Ghazali kan tahu, alah arek ini males ngaji kan begitu. Itu namanya mengedepankan kepantasan. Atau kalau males ya ngomong aja seperti Imam Ghazali, mood saya lagi hilang Gus, kapate anu mergo tadi karena tadi ada begini-begini kan gitu. Jadi kalau ilmu sosiologi ya ini kepantasan sosial. Nah ini yang diajarkan Imam Ghazali. Kepantasan ya memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sudah bicara tasawuf nggak perlu kepantasan. Allah itu kan nggak perlu dirayu-rayu, kan nggak perlu. Jenengan pakai baju gembel, pakai baju yang harganya jutaan sama aja kalau di hadapan Allah. Karena apa? Allah sudah menjanjikan inna akramakum indallahi atqakum. Bajunya mewah, kalau hasil uang korupsi, nah, kan sama dengan kita membawa bara api ketika menghadap kepada Allah. Mendingan baju yang lusuh, tapi kan suci dan tidak membawa beban. Yang ketiga ini simak, ya berasal dari simak. Diomongin bahwa disemak ngono lho. Nah, orang Jawa dulu kan begitu. Makanya terus membaca Al-Quran ada yang artinya semaan. Semaan itu ya dilihat, dipahami, ya. Kalau orang sekarang sekolah SMK di vokasi itu BCA, namanya BCA. BCA itu apa? Ada ATM-nya. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu kalau orang teknik kan begitu. Kalau ada produknya pabrikan baru, wah kok canggih. Nah, mulailah orang vokasi menggunakan ilmu simak itu dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Lek ngeten niki kula ki ambak nggih saged ndamel Gus. Bangkrutnya industri itu kan karena kita punya karakter ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Makanya disemak. Nyemak pengajian di guru lah. Kalau orang Jawa dulu kan itu kalimatnya. Orang nyemak lah dikandani orang nyemak. Aku moco ora nyemak blas. Itu bahasa Jawa yang mengambil dari bahasa Arab, bahasanya Quran. Sami'un artinya mendengar. Ini kan perubahan kata dalam bahasa Quran jadi simak, ya, simaan. Keempat, melanggar zikir, pikir dan wirid. Gak boleh zikir saja, gak boleh mikir saja, gak boleh wirid saja. Kalau habis zikir di kamar mungkin 30 menit zikir, kita harus mikir, tafakur. Aku manglapo zikir man. Zikir itu ketika kita masih disibukkan rame, walaupun kita berada di kesunyian, di tengah-tengah hutan, tapi kalau hati kita, otak kita masih rame dengan dunia, artinya sama halnya kita tidak zikir. Ketika Allah, 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 terus otak kita ini kan 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Mending kita berada di tengah-tengah mall, fisik kita di dalam keramaian, tapi jiwa kita menyendiri, sepi.
Mojok jari Abah Jalil, pergo gak ada duit Gus. Ciri orang kita kalau mojok berarti gak punya uang. Jadi kita belajar menyendiri di tengah keramaian. Yeah. Nah, kalau kita nanti mau belajar menuju kepada Allah, wiritannya itu kalau jenengan bangun tidur langsung zikir wirid alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya yakin mesti lali. Mergo cek pede cek dikai urip karo Gusti Allah. Yakin pede. Tangi jebul langsung ke kamar mandi wudu. Lali kan donga bismillah Allahumma ahyana ba'dama amatana. Tapi putune mesti diwarai. Ayo nak, baca doa bangun tidur ya. Kalau mau tidur baca doa sebelum tidur. Putune diajari tapi baik saya ngajari ketika tidur lupa. Karena ketika mau tidur di depan matanya masih TV-nya nyala. Lama-lama tidurnya terbawa oleh acara TV. Oke. Jenengan sampai pagi itu namanya dicatat oleh Allah tidurnya sedang menonton TV. Makanya ketika kita mau tidur sampai zikir Allah, 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 ketiduran sampai kita bangun lagi itu dinilai oleh Allah, dicatat kita selama tidur pun zikrullah. Nah, makanya jangan kalau sudah masuk kamar nggak usah lihat TV. Makanya TV kayak di tempat saya ini saya keluarkan semua, taruh di luar. Karena kalau sudah masuk kamar ya sudah. Tapi sekarang TV-nya dikeluarkan, HP-nya yang masuk. Diutak-utak HP. Okay. Jadi bangun tidur kita berdoa alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang ahyana yang telah membangunkan kami, artinya menghidupkan kami kembali ba'dama setelah amatana kami mati. Saudara kembarnya mati adalah tidur, wa ilaihi dan kepadanya an-nusyur kami dibangkitkan. Okay. Besok mulai latihan bangun tidur, ini doanya dibaca. Kalau nggak hafal ya bukunya taruh di kamar. Jadi itu lagi ngaji karo Gus Wid, mari tangi turun donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus cucunya dengar, "Loh, Mbah, mau ujian ya, Mbah?" Ujian praktek ibadah. Ya, sebelum kita akhiri marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamul malaikat muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awala majlisina hadza salahan wa awsata falahan wa rahmatan wa nikmatan wa takrimatan wa maghfiratan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah baba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.